Halo kaum intelektual sekalian. Menurut keyakinan saya, lebih baik saya dikatain sesat daripada harus meniru budaya asing atau budaya luar. Lebih baik saya dikata-katain musyrik daripada harus menyembah budaya orang lain, harus meniru budaya orang lain. Itu prinsip saya. Saya tidak bisa memaksakan prinsip saya ke prinsip orang lain ya. Disclaimer on ya. Tapi gini guys, kalau saya perhatikan sekarang ini kita itu sudah krisis identitas, krisis kebudayaan. Kita ambil contoh misalnya ya dalam hal berpakaian. Kenapa kita tuh punya beda-beda baju adat dari Sabang sampai Merauke dan di seluruh dunia kan baju adatnya kan beda-beda ya. Ya, cara berpakaian setiap daerah itu kan beda-beda ya. Ya. Dan anehnya ya, secara antropologi ya ini jarang dibongkar ya. Cara kita berpakaian itu ini semacam menjawab tantangan kita terhadap alam di mana kita tinggal. Kita ambil contoh misalnya seperti di Nusantara. Kenapa baju adat leluhur kita itu terbuka gitu? Apa alasannya? Apakah kita itu sengaja pamer-pamer aurat gitu ya? Enggak ada urusan dengan aurat gitu, enggak ada. Tapi ya, karena cuaca di Nusantara itu gerah, lembab, ya beda dengan cuaca di negara lain. Sehingga baju adat kita itu ada yang terbuka gitu ya, setengah terbuka, enggak terbuka banget ya. Ya sering dipelesetkan dengan oh nenek moyang kalian tuh nggak pakai baju ya, itu kan menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu ya. Kalau misalnya nih Nusantara itu bersalju misalnya seperti Eropa misalnya, maka pakaian adat kita itu seperti apa? Ya pakaian adat kita tuh ya pakai jaket tebel ya, kemudian ya dari bulu-buluan ya, bulu domba dan sebagainya, pakai sepatu boot gitu ya, supaya apa? Supaya terhindar dari yang namanya dingin. Jadi tergantung lingkungan gitu ya. Ya kalau kita perhatikan baju adat orang-orang Eropa itu ya mereka menggunakan jaket gitu ya, menggunakan bulu yang sangat tebel gitu. Ya, jadi tergantung lingkungannya ya. Kalau kita ambil contoh lain misalnya seperti Timur Tengah misalnya. Kenapa orang Timur Tengah itu menggunakan sorban, menggunakan cadar, menggunakan baju gamis gitu? Apa alasannya? Alasannya itu karena iklim dan cuaca di sana itu sangat-sangat panas ya. Sehingga mereka menggunakan baju gamis ya. Kemudian banyak pasir gitu ya, di gurun gitu. Kenapa mereka menggunakan rok gitu ya? Laki-laki gitu kan seperti menggunakan rok ya. Apa alasannya? Ya kalau mereka menggunakan celana pendek, maka akan banyak debu berterbangan ya, kena ke kaki kan nggak enak ya. Ya pasir gitu kena ke kaki kan nggak enak. Sehingga menggunakan baju apa? Baju ya seperti rok gitu ya, terusan ke bawah. Baju cowok tapi dia berbentuk rok ya sampai ke bawah. Nah, kenapa orang-orang Arab seperti itu? Ya karena faktor lingkungan. Karena di sana itu gurun. Jadi kalau di Arab itu tropis seperti di Konoha gitu ya, beda cuacana gitu ya, beda iklimnya, maka mereka juga akan menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu ya. Bisa aja pakaian mereka terbuka seperti Nusantara gitu ya. Jadi tergantung lingkungan ya, menjawab tantangan lingkungan. Kemudian kenapa mereka menggunakan sorban, menggunakan cadar? Kenapa? Karena menutupi ya mulut mereka dari debu gitu. Ya, apakah tujuan utamanya itu aurat? Ada yang mengatakan ini berhubungan dengan aurat gitu. Ada yang mengatakan enggak. Tapi secara antropologi, saya bahas dari sudut pandang antropologi ya, itu menjawab tantangan alam ya, iklim dari suatu daerah atau suatu wilayah. Jadi orang-orang Arab itu ya menggunakan baju ya sampai ke bawah tuh seperti rok gitu ya, menggunakan sorban dan sebagainya itu karena kondisi alam di Timur Tengah itu berbeda. Tidak hanya orang-orang Arab ya, orang-orang yang ada di Mesir juga seperti itu kok ya. Orang-orang Israel juga seperti itu kok ya. Jadi itu dipengaruhi oleh apa? Lingkungan gitu ya. Nah, kalau misalnya nih pakaian orang luar kita tiru misalnya ya. Katakanlah misalnya kita pakai baju rok misalnya, seperti orang Arab misalnya. Ya kita pakai baju orang Arab lalu kita nyangkol di sawah. Nyangkol nih kita di sawah nih. Apakah itu gerah atau tidak?
Ya, bayangkan kita pakai rok sampai ke bawah gitu ya, atau baju gamis gitu sambil nyangkol di sawah. Apakah itu? Saya cuma bertanya, saya tidak melarang ya. Sah-sah aja kalau misalnya nih, ada yang misalnya mengatakan, oh boleh dong ya, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi saya cuma bertanya gitu ya. Ya kemudian menggunakan semua seperti ninja gitu ya, nyangkol di sawah. Apakah itu gerah atau tidak? Gerah banget ya. Sehingga kita butuh pakaian yang tidak terlalu tertutup gitu ya. Ya, kenapa? Karena kondisi lingkungan gitu ya. Ya, kalau misalnya orang Arab itu tinggal di Nusantara ya, ditukar nih orang nih, orang Arab ditukar ke Nusantara dan orang Nusantara ditukar ke Arab. Maka kita juga akan melakukan hal yang sama, pakai baju orang Arab gitu, karena kondisi lingkungan. Ya, bayangkan kalau kita menggunakan baju Arab ya, sambil nyangkol di sawah gitu ya, macul gitu ya. Itu kan sangat tidak cocok ya. Baju kita mudah kena air, lembab, kena becek, kena apa segala macam. Sungguh nggak masuk akal. Makanya pakaian orang Nusantara itu disesuaikan gitu ya. Disesuaikan dengan lingkungan gitu ya. Jangan terlalu ketat gitu ya. Ya jangan terlalu tertutup ya. Karena udara di Nusantara itu ya lembab gitu. Jadi kalau kita pakaian seperti pakaian orang luar, ya itu nggak bagus ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan jangan menyerupai seperti kaum lain gitu ya. Ya kira-kira begitulah. Jangan meniru kaum lain gitu ya. Jangan seolah-olah hidup seperti kaum lain gitu. Nggak boleh ya. Jadi hiduplah ya, di mana Anda dilahirkan. Maksudnya sesuai kondisi lingkungan gitu ya. Artinya gini ya, kalau saya pergi ke Kutub Utara, nggak mungkin saya menggunakan baju yang terbuka kan. Seperti baju adat Nusantara. Nggak mungkin kan. Saya juga harus menggunakan mantel di sana, mantel tebel gitu ya, dari bulu yang lebat dan sebagainya. Jadi itu ya menjawab tantangan lingkungan secara antropologi ya. Jadi ya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ya oh baju yang masuk ke surga itu seperti ini ya, misalnya nih ya kita harus menggunakan rok misalnya, ya roknya itu harus sampai ke bawah-bawah gitu ya, sampai ke seret-seret misalnya. Ya warnanya juga nggak boleh warna yang lain, nggak boleh ya, harus warna putih, kalau nggak warna hitam misalnya. Itu yang disukai oleh Tuhan misalnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu ya. Nah, apakah ini ranah keyakinan? Yes, ini ranah keyakinan. Apakah ini bisa dipaksakan ke orang lain? Nah, sebelum kita jawab apakah ini bisa dipaksakan ke orang lain atau tidak, ya cara berpakaian kita dipaksakan ke orang lain atau tidak, maka kita harus memahami dulu apa itu definisi keyakinan. Apa definisi keyakinan? Definisi keyakinan itu adalah kita menganggap bahwa suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah dan secara langsung. Artinya, keyakinan itu sebatas keyakinan. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan perintah Tuhan, kapan Tuhan ngomong seperti itu? Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah ada saksinya? Apakah bisa diuji gitu ya? Bukan membenci Tuhan, tapi mempertanyakan. Ya, karena kita harus bertanya. Manusia itu punya otak, punya akal itu untuk bertanya. Ya kan? Makanya ya kita tuh disuruh membaca, bacalah gitu ya. Ayat pertama turun itu bacalah gitu ya. Membaca itu ya berpikir juga gitu. Kita kan dikasih akal tuh berpikir ya. Jadi ini susah dipahami ya kalau saya ngomong seperti pasti banyak nanti ya warga kuno yang kejang-kejang kelunjatan berjamaah. Jadi guys ya, pakaian kita itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi kalau ada misalnya orang mengatakan, ya lu harus berpakaian seperti ini karena pakaian seperti ini disukai oleh Tuhan. Mana datanya? Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Jadi itu namanya terlalu simbolis gitu ya. Oh harus pakaian seperti ini diterima oleh Tuhan gitu. Emang Tuhannya itu hanya melihat pakaian doang gitu. Kalaupun Tuhan itu, misalnya nih warga Konoha mengatakan Tuhan itu ada, eksis misalnya. Ya, ya dari sudut pandang keyakinan Tuhan itu ada. Apakah Tuhan itu langsung menghakimi seseorang kalau pakaiannya menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu? Jadi ini kebodohan nggak sih? Ya, saya cuma bertanya, saya tidak memberikan kesimpulan ya. Artinya gini ya, kita menganggap bahwa Tuhan itu bodoh gitu ya, karena kita berpakaian seperti berpakaian orang lain dan tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan. Secara tidak langsung kita menyiksa gitu. Jadi ini yang perlu kita tanyakan ya. Saya tidak memberikan kesimpulannya, Anda yang memberikan kesimpulannya. Ya. Kemudian ya selain itu, kalau saya perhatikan
kadangkala kita itu lebih silau dengan budaya orang lain gitu. Kita lebih memilih budaya orang lain gitu. Ya, kita menganggap bahwa pakaian orang lain itu lebih suci daripada pakaian kita. Ini namanya minder. Ya, kenapa kita minder? Apa alasannya? Ya, karena kita tidak percaya diri. Kenapa kita tidak percaya diri? Ya, karena kita SDM rendah. Kenapa kita SDM rendah? Ya, karena gaji buruk. Kenapa kita gaji buruk? Ya, karena orang tua kita nggak peduli dengan kita. Kenapa orang tua kita nggak peduli dengan kita? Ya, karena mereka nikahnya nikah muda, mereka nggak punya apa-apa, nggak punya pengetahuan, ya yang penting punya anak. Ya, kenapa mereka berpikir seperti itu? Ya, karena faktor daripada tradisi. Kenapa tradisi seperti itu? Ya, karena dari faktor tradisi dalam beragama. Kenapa tradisi dalam beragama mengatakan seperti itu? Ya, karena untuk menghindari zina. Maka cepat-cepat nikah gitu. Apakah ini ada korelasi dengan agama? Yes, sangat berhubungan. Walaupun korelasinya itu nggak langsung ya, tapi jauh gitu. Yang penting ada korelasinya. Jadi banyak warga Konoha itu nikah dini untuk menghindari zina. Untuk menghindari zina itu ya jangan berzina gitu. Ya, jangan menumpaki orang sembarangan. Menahan diri gitu ya. Ya, untuk menghindari zina itu bukan langsung cepat-cepat nikah gitu. Karena banyak masyarakat kita SDM rendah karena apa? Karena orang tua yang terlalu cepat nikah untuk menghindari zina. Mereka belajar di mana? Dari pemuka agama. Jadi apakah agama itu mempengaruhi? Yes. Pemuka agama juga belajar di apa? Dari kitab suci. Ya lagi-lagi agama itu mempengaruhi. Kitab suci mempengaruhi tanpa kita sadari. Tapi saya tidak menyebutkan agamanya di sini ya, di sekolah Merona. Ini hanya agama tertentu di Konoha, bukan Indonesia ya. Gak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang kelojotan berjamaah. Jadi guys ya, pakaian kita itu menjawab tantangan kita dengan alam lingkungan kita. Bukan ya menurut antropologi ya, ini dari sudut pandang antropologi ya. Kalau dari sudut pandang keyakinan boleh-boleh aja, nggak jadi masalah ya. Misalnya kalau ada yang mengatakan, oh itu pakaian menuju ke surga, oh itu pakaian orang-orang suci, nggak jadi masalah. Saya nggak jadi masalah. Artinya gini ya, kalau misalnya Tuhan itu maha bijaksana dan sebagainya, apakah dengan cara kita berpakaian yang beda kita masuk neraka atau tidak? Silakan simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkannya. Jadi itu ya dulu yang pertama, cara berpakaian dulu ya. Jangan mengikuti budaya orang lain ya. Kita nggak percaya diri gitu karena apa? Karena SDM rendah. Ya kemudian ya, banyak orang yang menganggap bahwa mereka itu sesat gitu ya, sedikit-sedikit sesat. Ya kalau kita melestarikan budaya kita sedikit-sedikit sesat gitu, nggak boleh seperti itu ya. Bahkan negara-negara maju seperti Jepang juga masih tunduk dengan Bushido ya, kemudian China dengan Confucianism ya, atau Konghucu, kemudian orang-orang Eropa dengan semangat Protestanisme ya, kemudian negara-negara lain juga seperti itu ya. Jadi apa salahnya kita membudayakan budaya kita, budaya lokal, ya kan? Kalau misalnya mengatakan, oh kita masuk neraka, kapan Tuhan ngomong seperti itu? Apakah itu bisa dengan secara ilmiah atau tidak? Ya saya cuma bertanya, jangan langsung berpikir saya anti dengan Tuhan, enggak. Cuma bertanya, supaya kita berpikir rasional, berpikir kritis gitu ya. Ya, menurut Anda gimana? Coba tulis komentar ya, tidak akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya,
karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam nasional.